Linux adalah keluarga sistem operasi mirip Unix bebas dengan sumber terbuka yang didasarkan pada kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum atau GNU versi 2. Linux aslinya dikembangkan untuk komputer pribadi berarsitektur Intel x86. Tetapi seiring waktu, Linux telah diportasi ke berbagai arsitektur, lebih banyak daripada sistem operasi lainnya. Secara teknis, Linux dapat merujuk pada kernelnya itu sendiri. Kernel Linux yang dilengkapi dengan berbagai macam perangkat lunak lainnya membentuk sebuah distribusi Linux. Beberapa orang, terutama dari anggota Yayasan Perangkat Lunak Bebas atau FSF, seperti Richard Stallman, merujuk Linux sebagai GNU atau Linux karena banyak alat-alat yang digunakan untuk menunjang utilitasnya berasal dari proyek GNU, besutan Stallman. Ini memunculkan kontroversi terkait nama tersebut. Sejak pertengahan 1990-an hingga tahun 2000-an, Linux menjadi sistem operasi yang mendominasi di pasar server, komputasi cloud, dan superkomputer. Dan sejak tahun 2017, Linux adalah sistem operasi yang satu-satunya digunakan dalam daftar superkomputer Top 500. Linux juga mendominasi pasar ponsel melalui sistem operasi Android buatan Google, yang digunakan sekitar 72,7% secara global per 2021. Dalam beberapa tahun terakhir, Linux semakin banyak digunakan di komputer pribadi, meskipun Windows tetap mendominasi. Linux digunakan oleh berbagai macam pengguna, termasuk pengguna pribadi, pemerintah, hingga organisasi dan perusahaan. Linux dimulai pertama kali pada 25 Agustus 1991 oleh Linus Torvalds sebagai proyek hobi komputernya. Ia mengumumkan Linux di newsgroup ComOS.Minix. Saat itu ia sedang menempuh jurusan ilmu komputer di Universitas Helsinki. Sebelumnya, pada 3 Juli 1991, Torvalds mengatakan bahwa proyeknya bernama Linux. Pada tahun 1992, Tannenbaum menulis sebuah artikel di Usenet, mengklaim bahwa Linux sudah ketinggalan zaman. Dalam artikelnya, ia mengkritik Linux sebagai sebuah sistem operasi dengan rancangan monolitik dan terlalu terpaku dengan arsitektur x86, sehingga tidak bersifat portable, di mana digambarkannya sebagai sebuah kesalahan mendasar. Tannenbaum menyarankan bahwa mereka yang menginginkan sebuah sistem operasi modern harus melihat kepada sebuah rancangan yang berdasarkan kepada mode mikrokernel. Tulisan tersebut menekankan tanggung jawab Torvalds yang berujung kepada sebuah debat tentang rancangan kernel monolitik dan mikrokernel. Linus Torvalds pernah mengatakan bahwa jika kernel GNU sudah tersedia pada saat itu, dia tidak akan memutuskan untuk menulis versinya sendiri. Di Amerika Serikat, Linux adalah merek dagang, terdaftar atas nama Linus Torvalds. Sebelumnya tidak ada yang mendaftarkannya, tetapi pada 15 Agustus 1994, William R. Delacroix Jr. mengajukan merek dagang Linux di bawah namanya sendiri, kemudian menuntut pembayaran royalti dari pengembang distribusi Linux. Torvalds dan beberapa organisasi yang terkena mengambil tindakan dengan melayangkan gugatan terhadap merek dagang Delacroix. Gugatan dimenangkan Torvalds, dan pada tahun 1997 kasus ditutup dengan pemberian merek kepada Linus Torvalds. Tux adalah maskot resmi kernel Linux dan simbol umum Linux. Tux dibuat oleh Larry Ewing pada tahun 1996 dengan GIMP. Linux menggunakan kernel monolitik dengan desain modul, bisa membuat modul kernel. Desain monolitik memungkinkan Linux untuk menangani sistem file, penggerak perangkat, jaringan, dan periferal. Banyak fungsi-fungsi tingkat tinggi di Linux ditangani oleh proyek-proyek terpisah dan berintegrasi dengan kernel. Userland GNU merupakan sebuah bagian penting dari sistem Linux yang menyediakan shell dan peralatan-peralatan yang menangani banyak fungsi-fungsi dasar sistem operasi. Di atas kernel, peralatan-peralatan ini membentuk sebuah sistem Linux lengkap dengan sebuah interface grafis yang dapat digunakan umumnya berjalan di atas X Windows System. Karena pada dasarnya Linux adalah kernel, maka seiring berkembangnya teknologi, berbagai komponen dimasukkan dalam sistem Linux. Nah, itu dia sejarah singkat dari Linux. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.